Ini salah satu cara membuat pakan domba dengan model pakan lengkap. Artinya pakan yang sudah dilengkapi mulai dari sumber serat itu ada dari hijauan, tadi ini rumput yang digiling, dan memanfaatkan jerami. Nah, biasanya para petani dan peternak selama ini jarang yang menggunakan jerami sebagai pakan ternak domba, apalagi kambing. Jadi sumber serat itu antara lain ada dari rumput yang dicacah, kemudian dari jerami padi kering yang juga dicacah dengan mesin chopper atau mesin berkaca tadi. Dan ada sumber serat lainnya yang murah meriah itu juga limbah. Ini adalah kulit kacang. Kulit kacang ini limbah yang biasanya dibuang dan ini enggak banyak dipakai, tapi biasanya hanya dibakar. Nah, tapi ini kita manfaatkan, ya. Ini sebagai sumber energi. Di sini kita memanfaatkan tepung jagung giling dan juga dedak madu. Luar biasa lah. Ini salah satu teknologi yang mudah, ya, mempunyai nilai nutrisi yang cukup tinggi karena memanfaatkan limbah-limbah tadi, dan ini dengan teknik fermentasi. Ya. Nah, fermentasinya itu menggunakan tambahan mikrobia. Nah, di sini diberi nama biofit. Itu ada mikrobia selulolitik yang dia bisa mencerna serat-serat tadi yang kualitasnya tidak bagus menjadi bahan pakan yang bagus. Untuk kaitannya dengan ternak ini, sebelumnya saya itu kan peternak tradisional. Peternak tradisional itu melihara 10 itu sudah kewalahan. Jadi sering kita bermasalah dengan pengadaan rumput. Nah, setelah perjalanan waktu, coba belajar sana kemari juga belum menemukan. Akhirnya ketemu dari salah satu dosen Fakultas Peternakan itu yang di situ membimbing dari Ormas Islam yang dia posisinya sebagai pendamping di MPM, ya. Nah, disitulah saya akhirnya diajari cara produksi pakan yang sistem fermentasi. Pertumbuhan berat badan itu rata-rata per ekor itu dengan cara seperti ini itu bisa meningkat 5-7 kilo per bulan. Padahal perhitungan saya pada saat dulu dengan saya sistem tradisional itu untuk menaikkan 2 kilo itu rasanya sudah kayaknya nggak pernah gitu. Jadi menarik lagi itu akhirnya di lingkungan kandang atau tidak mengganggu masyarakat karena kotorannya itu jadi nggak menyengat, nggak bau. Itu salah satu manfaat dari teknik fermentasi. Karena dengan teknik fermentasi itu menyebabkan nutrien yang ada di dalam bahan pakan dan pakan itu menjadi lebih siap dikonsumsi, dicerna dan diserap oleh saluran pencernaan pada ternak domba ini sehingga efisiensinya relatif tinggi. Akhirnya yang keluar di dalam bentuk feses atau urin atau air kencingnya itu tidak banyak nutrien seperti amonia atau yang lain, ya, terutama amonia itu tidak banyak. Jadi di kandang ini kita bikin miring supaya semua kotoran itu turun ke bawah. Nah, terus yang paling pinggir ini kita bikin bentuk kalen, parit seperti ini. Arahannya untuk mengalirkan air kencing kepada di dalam drum-drum yang sudah kita persiapkan. Nah, setelah itu air kencing masuk sini, maka kita kumpulkan ke drum-drum besar untuk kita proses menjadi pupuk cair dari urin kambing. Gitu. Ini jadi pembuatan pupuk cair dari bahan utama kencing kambing. Kencing kambing yang kambingnya sudah kita perlakukan dengan biofit itu sudah
kurang baunya, jadi pupuknya juga nanti sudah sangat kurang baunya. Jadi dari kencing ini kita tambah biofit, biokom, kemudian kita tambah tetes dan kita tambah campuran antara bonggol pisang, kemudian air leri dan air kelapa dan tetes yang sudah kita proses kira-kira 2 minggu. Ini kita harapkan ya 2 hari 3 hari itu sudah bisa kita pakai untuk pemberian pupuk pada tanaman. Kalau dia lebih lama kan jauh lebih bagus.